Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Yulianto dari Teknik Elektro Universitas Lambung Buana akan menjelaskan mengenai aljabar boolean sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah elektronika digital. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, definisi aljabar boolean, yang kedua, aljabar boolean dua nilai, yang ketiga, hukum-hukum aljabar boolean. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854 dalam buku The Law of Thought. Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean. Aplikasi aljabar boolean yang pertama ada jaringan saklar, yang kedua ada rangkaian digital, yang ketiga ada IC. Definisi aljabar boolean, variabel B ini tuh boolean, terdiri dari 1, 0, positif, dot, dan ner atau negasi. Jadi aljabar boolean sendiri itu terdiri hanya 1 dan 0 dan operatornya seperti positif, dot, dan ner atau negasi. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C adalah himpunan dari B dan berlaku 4 aksioma seperti identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Aljabar dua nilai. Aljabar boolean dua nilai terdiri dari 0, 1, lalu terdiri dari operator binar, plus, dan dot, lalu operator uner, negasi. Kaidah untuk operator biner dan operator uner. Jika pada operator biner dot atau kali, jika ingin menghasilkan nilai 1, maka kedua nilai A dan B harus menilai 1. Jika salah satunya 0 atau keduanya 0, maka A dot B akan bernilai 0. Sedangkan operator biner positif atau plus A plus B, jika ingin nilainya 1, maka cukup salah satu atau keduanya 1 akan menghasilkan nilai 1. Tapi jika keduanya A dan B bernilai 0, maka A plus B akan bernilai 0. Pada kaidah operator uner, jika A-nya 0, maka A negasinya adalah 1. Dan jika A-nya 1, maka A negasinya adalah 0. Dan di sini adalah hukum-hukum aljabar Boole. Yang pertama ada hukum identitas, yang kedua ada hukum idempoten, yang ketiga ada hukum komplement, yang keempat ada hukum dominansi, yang kelima ada hukum involusi, yang keenam ada hukum penyerapan, yang ketujuh ada hukum komutatif, yang kedelapan ada asosiatif, sembilan ada distributif, dan yang 10 ada demograf. Ini adalah contoh soalnya. Kita sederhanakan. Y sama dengan A negasi plus B dot A plus B. Nah, kita di sini bisa dipakai hukum distributif. Maka hasilnya akan A negasi. Jadi A
negasi dot A negasi dot B. Jadi maka A negasi dot A plus A negasi dot B plus B dot A plus B dot B. Nah, yang ini kita bisa dikomplemenkan. Yang A negasi dot A ini bisa dikomplemenkan. Akan bernilai 0. Nah, lalu kita yang B dot B ini bisa memakai hukum idempoten. Maka hasilnya akan menjadi B. Nah, lalu kita bisa didistribusikan lagi. Nah, jadi karena dalam setiap variabelnya berisikan B dot B dot B dan B, maka kita bisa didistribusikan menjadi B dot dalam kurung A negasi plus A plus 1. Nah, kita ini bisa pakai hukum komplement. A negasi plus A itu 1. Maka B dikali 1 jadi B. Contoh soal berikutnya. Di sini ada Y sama dengan A dot B dalam kurung A negasi plus B dot C tutup kurung negasi. Ini kita bisa pakai hukum De Morgan. Maka hasilnya kalau pakai hukum De Morgan biasanya kalau di sininya plus, maka jadi dot atau kali. Nah, A negasi ganda dot B dot C negasi. Nah, di sini juga kita bisa yang pertama ini, kalau A negasi ganda tuh hukum involusi, maka dia akan kembali ke nilai semula atau value yang semula gitu. Jadi A. Lalu yang B, lalu yang ininya kita bisa lalu yang B dot C ini tuh kita bisa pakai hukum De Morgan lagi. Nah, hukum De Morgan berarti kan ini kan kali. Nah, jadi isinya plus. Jadi B negasi plus C negasi. Nah, habis itu kita didistribusikan lagi nih, bisa yang A dot dalam kurung B negasi plus C negasi itu kita distribusikan menjadi A dot B negasi plus A dot C negasi. Nah, lalu kita distribusikan lagi menjadi A dot B dot B negasi plus A dot B dot C negasi. Nah, kita bisa yang A dot ini pakai hukum idempoten. Jadi nilainya A aja. Lalu yang B dot B negasi ini kita pakai hukum komplement. Jadi 0. A dikali 0, 0. Berarti habis. Nah, sedangkan ini kita bisa pakai hukum idempoten lagi. Jadi A dot A itu A. Lalu B dot C negasi. Nah, kan ini tadi A dot 0 tuh 0. Jadi tinggal sisa A dot B dot C negasi. Maka jawabannya ini. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan.
dan kurang banyak penjelasan yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.